Mungkin aja Putri Duyung ini benar ada karena berhubungan dengan lautan lepas. Kalian coba lihat deh acara-acara Discovery Channel, National Geography, itu banyak banget penyelam-penyelam ya kan yang menyelam ke dasar laut menemukan spesies-spesies aneh dari laut yang sangat-sangat. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, ini spesial banget nih untuk beberapa hari ke depan. Gue pengen kalian komentar di Kamar Jerry dengan hashtag nggak drama nggak makan. Atau kalau misalkan kalian mau lebih kreatif lagi, kalian bisa ketik dengan kata-kata lain hashtag nggak drama nggak viral atau nggak pecah pale nggak apa gitu. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah sebelum kalian menonton konten ini. Buat kalian juga ya geng. Dan di Instagram gue lagi ada giveaway geng, 1 juta. Let's go Instagram. Oke, hari ini pembahasan kita ini cukup menarik ya geng. Banyak banget penonton-penonton dari Kamar Jerry yang meminta gue untuk membahas tentang mitologi atau makhluk mitologi ikan duyung. Nah, keberadaan ikan duyung ini sampai sekarang tuh masih jadi misteri geng. Ada yang bilang ini real, ada yang bilang juga ini cuman hayalan atau ya makhluk legenda yang tidak asli atau tidak benar keberadaannya. Hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas fakta-fakta yang pernah terjadi seputar isu keberadaan ikan duyung ini. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Ikan duyung itu apa sih gitu ya? Ada nggak sih makhluk modern atau para bocil-bocil yang baru lahir di tahun 2000-an yang nggak kenal dengan ikan duyung? Ikan duyung atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mermaid, itu yang ceweknya, dan kalau yang cowoknya itu merman. Jadi mungkin kalau selama ini kita cuma mengenal ikan duyung itu dengan sebutan putri duyung, berarti dia adalah cewek. Sebenarnya juga ada yang jenisnya itu laki-laki. Nah, buat teman-teman yang di TikTok juga harus tahu tuh. Nah, putri duyung atau ikan duyung ini adalah sesosok makhluk yang tubuhnya itu dari pinggang ke bawah itu berupa sosok ikan, geng. Sementara dari pinggang sampai kepala itu berupa sosok manusia gitu ya. Nah, putri duyung ini adalah salah satu dari sekian makhluk-makhluk yang disamakan dengan setengah manusia, setengah hewan. Salah satunya tuh babi ngepet. Terus juga ada manusia setengah kuda, Kentaurus. Nah, kita fokus kepada pembahasan ikan duyung. Nah, ikan duyung ini atau putri duyung ini sering sekali dikaitkan dengan bencana alam seperti banjir, badai, tenggelamnya kapal-kapal. Itu disebabkan oleh keberadaan ikan duyung ini. Kabarnya seperti itu. Namun, di sebagian cerita lain, mungkin di film-film juga kita pernah lihat, putri duyung atau ikan duyung ini sering sekali digambarkan juga dengan sosok yang baik, sosok yang ramah, dan dia itu sering sekali jatuh cinta kepada manusia. Itu kalau di film ya geng. Tapi pada kenyataannya nih ya, yang gue dapat ceritanya, sebenarnya putri duyung ini nggak seindah itu sih ceritanya. Banyak yang menyeramkan sebenarnya atas keberadaan ikan duyung atau putri duyung ini. Kisah putri duyung ini sebenarnya muncul dari segala penjuru dunia, geng. Jadi kalau misalkan kalian berpikir, oh cuma di Indonesia kali ya yang mengenal tentang putri duyung, enggak. Di daratan Eropa sekalipun mereka juga mempercayai keberadaan putri duyung ini. Cerita awalnya ini, geng, muncul pada masa Assyria kuno. Nah, ini tentang seorang dewi dari Atargatis yang merubah wujudnya menjadi sesosok ikan duyung atau putri duyung karena dia merasa malu setelah membunuh kekasihnya. Nah, ceritanya awalnya mitosnya seperti itu. Masyarakat Babilonia itu menyembah sosok putri duyung ini, geng, yang mereka anggap sebagai dewa laut yang dikenal dengan Ie atau Oannes. Nah, kalau Oannes ini adalah sosok ikan duyung berjenis kelamin laki-laki atau jantan. Nah, dalam mitologi Yunani nih, geng, putri duyung ini sering sekali dikatakan menggoda atau menjerumuskan para pelaut di saat para pelaut ini sedang lalai gitu, geng. Nah, para pelaut ini yang tidak beruntung, kebanyakan mereka menemui atau menjumpai ajalnya setelah bertemu dengan makhluk mitologi putri duyung ini. Lalu, putri duyung ini juga dikaitkan dengan makhluk siren dalam mitologi Yunani. Demikian pula di Sirenia, Ordo, mamalia laut yang terdiri dari duyung dan lembu laut. Ada yang tidak tahu arti lembu? Lembu itu bahasa lain dari sapi, geng. Namun, geng, dari beberapa catatan atas pertemuan para pelaut dengan sosok mamalia ini bisa dikatakan adalah sebuah kekeliruan, geng. Dimana para pelaut ini mungkin salah mengamati atau salah melihat dari wujud si mermaid atau sosok yang mereka jumpai ini. Christophorus Columbus
Columbus menyatakan kalau dia itu juga pernah geng menemui sosok dari Putri Duyung ini ketika dia menjelajahi lautan Karibia. Lalu ada juga laporan-laporan penampakan lainnya dari abad ke-20 sampai abad ke-21 dari Kanada, Israel sampai ke Zimbabwe. Jadi banyak laporan-laporan orang-orang yang menyatakan atau menyaksikan keberadaan Putri Duyung ini geng. Namun geng, pada tahun 2012 ya, National Ocean Service Amerika Serikat menyatakan kalau keberadaan ikan duyung ini tidak pernah ditemukan. Kalau pernyataan-pernyataan institusi tinggi di badan-badan yang ada di Amerika, gue tuh nggak yakin sebenarnya, karena ya kalian tahu sendiri Amerika banyak hal yang ditutupi gitu ya, kayak area 51, terus juga lokasi-lokasi yang banyak dikatakan kayak orang Rusia percaya gitu ya kalau Amerika ini menyembunyikan keberadaan makhluk asing kayak alien, UFO segala macam, dan Amerika tetap aja bersikukuh gitu ya, mereka kekeh kalau mereka tidak menyembunyikan apapun. Nah, jadi kalau misalkan untuk keberadaan makhluk seperti Putri Duyung ini, terus salah satu badan yang ada di Amerika membantah keberadaannya, patut dipertanyakan sih gitu. Bener gak sih ini gak ada gitu ya, atau memang dirahasiakan gitu. Putri Duyung ini juga menjadi salah satu subjek yang sangat populer di era modern ya kan, terutama di bidang seni dan sastra. Nah, contohnya nih ya geng, dalam karya dari Hans Christian Andersen yang sangat terkenal yang bertemakan atau berjudul The Little Mermaid. Ini dibuat pada tahun 1836. Karya sastra tersebut sudah berulang kali diadaptasi sebagai opera, buku, film, dan komik. Jadi Putri Duyung ini kisahnya selalu diangkat oleh para seniman-seniman dan menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Jadi diciptakanlah drama-drama atau konten-konten ya kan oleh para seniman-seniman ini sehingga menjadi cerita yang menarik untuk dinikmati. Sekarang kita masuk kepada kisah atau sejarah di mana orang-orang awalnya mempercayai keberadaan dari si Putri Duyung ini geng. Kita mulai dari Dewi Atargatis. Dewi Atargatis ini digambarkan sebagai ikan berkepala manusia, dan ini kita bisa lihat pada koin kuno dari masyarakat Yunani di era Demetrius III Eucharus. Nah, cerita pertama kalinya ini ditemukan di Assyria, nih kayak yang gue bilang tadi geng. Cerita ini berawal dari Dewi Atargatis yang ternyata jatuh cinta kepada manusia gitu geng. Adapun si manusia yang disukai oleh Dewi Atargatis ini adalah seorang gembala, dan singkat cerita sang gembala atau sang kekasih yang dia suka ini ternyata tidak sengaja dibunuh oleh sang Dewi Atargatis tersebut. Dikarenakan dia sangat malu dengan kelakuannya tersebut, dia akhirnya menceburkan diri ke dalam danau dan merubah wujudnya menjadi ikan. Nah, mungkin dari sini nih muncul kata-kata, mana saya tahu, saya kan ikan gitu. Namun pada kenyataannya air tidak bisa mengubah tubuhnya, seluruh wujudnya menjadi ikan sepenuhnya, dikarenakan wajahnya sangat-sangat cantik geng. Jadi keajaiban berpihak kepada Dewi Atargatis ini yang dimana tidak mampu merubah kecantikannya menjadi sosok hewan. Jadi akhirnya setengah badan doang gitu. Di sini bangsa Yunani mengenali Dewi Atargatis dengan sebutan Derketo. Namun di dalam legenda Yunani dikatakan adik dari Alexander Agung yang bernama Thessalonike berubah menjadi Putri Duyung setelah kematiannya. Nah, setelah kematiannya ini dan dia berubah menjadi Putri Duyung, dia bergentayangan di Laut Aegea. Di saat dia bergentayangan, dia akan selalu bertemu dengan para pelaut, dan biasanya para pelaut yang sudah mengerti ketika bertemu dengan sosok ini akan menyiapkan sebuah jawaban ketika si Putri Duyung ini mengajukan pertanyaan, yaitu apakah Alexander masih hidup? Nah, jawabannya itu adalah ya, dia masih hidup dan berkuasa menaklukkan dunia. Nah, kalau para pelaut yang sudah tahu akan memberikan jawaban tersebut, maka lautan seketika menjadi tenang dan para pelaut itu bisa berlayar dengan selamat geng. Nah, mitosnya kayak gitu kalau bertemu dengan Putri Duyung di dalam cerita Yunani kuno ini. Nah, kita coba ke negara-negara lain nih geng. Nah, ada sebuah lukisan yang disebut dengan lukisan Ningyo. Dengan kata lain, ini lukisan makhluk mirip dengan Putri Duyung. Nah, lukisan ini berasal dari Jepang, geng. Ini merupakan karya dari Katsushika Hokusai. Beberapa makhluk legendaris yang karakternya mirip Putri Duyung juga ditemukan di beberapa negara lainnya, seperti Mamiwata. Ini berasal dari Afrika Barat dan Tengah. Lalu ada juga Rusalka
tulisannya tuh Rusalki. Nah ini asalnya tuh dari Rusia dan Ukraina. Lalu ada lagi Merrow, ini berasal dari Skotlandia dan Irlandia. Ini kotanya si McGregor nih geng. Lalu ada lagi Oceanid, Nereid, dan Naiad. Nah ini berasal dari Yunani. Lalu dalam cerita orang-orang Eropa juga ada salah satu makhluk yang memiliki wujud yang sangat mirip dengan Putri Duyung ini, disebut dengan Melusine. Jadi tulisannya tuh Melusine. Nah, namun geng, banyak cerita-cerita yang masih simpang siur dari berbagai negara. Nih, kalau versi Jepang, kalau orang berhasil menangkap Putri Duyung, maka dia boleh memakan dagingnya dan bisa hidup abadi. Nah, itu adalah mitologi atau mitos dari Jepang. Sementara kalau dari Eropa, bila kita menemui Putri Duyung ini, katanya kalian bisa mengajukan permohonan dan permintaan gitu ya. Namun jika kalian malah berselisih dengan Putri Duyung ini, maka kalian akan menjumpai ajal dan petaka. Nah, dari semua cerita ini kan banyak banget cerita-cerita yang dari luar negeri ya, geng. Dan kalian bisa lihat juga tadi cerita-ceritanya itu masih kurang masuk akal buat kita. Tapi dari beberapa cerita yang gue dapat nih ya, dari teman-teman atau saudara-saudara gue yang nelayan, terkadang mereka juga bilang ya sosok-sosok kayak gini tuh tidak menutup kemungkinan itu ada gitu. Karena di laut lepas sana segala hal bisa terjadi gitu. Dan bahkan ya mungkin hal ini benar-benar memang ada ya kan, karena berhubungan dengan lautan lepas. Kalian coba lihat deh acara-acara Discovery Channel, National Geography, itu banyak banget penyelam-penyelam ya kan yang menyelam ke dasar laut menemukan spesies-spesies aneh dari laut yang sangat-sangat dalam gitu ya, dari dasar laut yang sangat dalam. Dan spesies-spesies itu ya sebagiannya sangat menyeramkan. Nah mungkin aja Putri Duyung ini benar ada, atau zaman dahulu memang benar pernah ada dan sekarang sudah punah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mempunyai atau mendapatkan cerita mungkin dari saudara kalian, dari keluarga kalian tentang keberadaan Putri Duyung ini? Kalian bisa share di komentar. Oh ya, jangan lupa kalau kalian komen di Kamar Jerry, karena ini sesi spesial nih untuk beberapa bulan ke depan, pakai hashtag nggak drama nggak makan, oke? Atau boleh diganti hashtag nggak drama nggak pecah kepala atau apapun gitu, oke? Thank you geng.